Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Kusumo dengan NIM 23020150119. Ingin melanjutkan terkait tutorial Accurate. Untuk saat ini kita lanjutkan bagian modul 2. Kita lanjut pada pertama ini tanggal 2 Januari. Di sini ada bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Ini ada meja persegi, meja bundar, meja kerja. Langsung aja kita pindahin, kita input datanya di Accurate. Di sini kita bisa pilih persediaan, permintaan barang, kita sesuaikan pada catatan yang ini. Oke, kita bisa di sini kita bisa isi tanggal, kita sesuaikan ini tanggal 2 Januari 2023, tanggal 2 Januari 2023. Lalu kita bisa cari barangnya. Ini ada meja persegi, tanggal diminta kita ubah jadi tanggal 3, kita sesuaikan pada di sini tanggal 3. Untuk kuantitas kita buat 10 karena di sini diminta 10 barang. Oke, kita lanjut. Kemudian kita tambahkan lagi meja bundar. Ini tanggal 3 kita ubah, kita sesuaikan pada modul. Diminta 20 barang. Lalu lanjut meja kerja. Tanggal 3. Kita bisa simpan langsung. Selanjutnya kita lanjut ke tanggal 3 Januari. Di sini perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang. Kemudian kita perhatikan ini pembelian, pesanan pembelian. Oke, berarti kita ke fitur pembelian, lalu ke pesanan pembelian. Langsung ini kita isi pemasoknya ke PT Sejahtera karena ada 2. Kita isi yang PT Sejahtera dulu. Tanggalnya ya lupa diubah, tanggal 3 Januari 2023, karena kita mau ini permintaan pembelian, kita bisa ambil aja di sini. Kita klik permintaan. Kemudian kita bisa klik fitur ambil permintaan. Kita tadi ambil yang udah kita input tadi. Nah, lalu muncul seperti ini. Lalu karena pada PT Sejahtera dia meja bundar, jadi kita uncentang yang tidak perlu. Lalu klik lanjut. Nah, di sini kita sesuaikan ya. Meja bundar dengan harga barang 95.000. Kemudian kita info lainnya.
Nah, ini cukup, kita lanjut. Kemudian kita klik ini untuk alamat kirim tadi kita sesuaikan sama ini kita aja, alamat yang pilihan kita, apa yang perusahaan kita. Kemudian untuk keterangan kita isi perusahaan membuat PO pada PT Sejahtera. Untuk tanggal pengiriman kita buat tanggal 3 Januari 2023. Untuk tanggal pengiriman itu sebelumnya tanggal 4 Januari 2023. Januari 2023. Oke. Nah, ini kita isi semua, kemudian ini biaya lainnya. Di sini kan tidak ada keterangan ya biaya lainnya itu berapa. Kita bisa lanjut, kita simpan. Kemudian kita lanjut ke PT Perkasa Jaya. Kita bisa klik di sini, PT Perkasa Jaya. Kemudian kita ambil seperti tadi. Kita klik lanjut. Kemudian akan muncul ya seperti ini. Di sini kita sesuaikan dengan pada modulnya 77.000, kuantitasnya 10. Kemudian info lainnya tidak ada, kita lanjut. Lalu yang ini juga 88.000, kuantitasnya 10. Kemudian kita info lainnya, ini alamatnya kita sesuaikan dengan alamat kita. Keterangannya kita sesuaikan pada di modul. Kita klik ini pada PT Perkasa Jaya, tanggalnya tanggal 4 Januari 2023. Oke, kemudian kita klik simpan. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa hilang saja. Kemudian lanjut ke tanggal 4 Januari. Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sejahtera pada tanggal 3 Januari di meja bundar 20 gudang depan. Kemudian kita bisa fitur pembelian, kemudian fitur penerimaan barang. Kemudian ini kita sesuaikan tadi PT Sejahtera. Dan nomor diterima kita sesuaikan pada ini 9095. Kemudian untuk pesanan yang kita bukan pesanan pertama atau tinggal melanjutkan, kita bisa pilih menu ambil, kemudian pesanan. Nah, ini meja bundar, kita bisa lanjut. Kemudian ini gudang kan
gudang depan. Untuk ini udah kita isi semua. Untuk alamat kita bisa sesuaikan pada modul, yaitu kita isi aja alamat PT Sejahtera, kemudian ini keterangannya kita ambil dulu. Oke, untuk pengirimannya kita bisa pakai mobil box, kemudian simpan mobil box sebagai data baru. Kemudian kita bisa save. Oke, lanjut. Di sini pada tanggal 5 Januari perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box, barang dimasukkan ke gudang depan. Sekaligus tagihannya ini bisa digarisbawahi. Oke. Kita bisa langsung ke menu fitur pembelian, ke faktur pembelian. Oke, kita langsung aja kita sesuaikan pada modul, yaitu PT Perkasa Jaya. Tanggalnya tanggal 5 Januari 23. Kemudian kita ambil dari pesanan. Ini kan ada 2 pieces, jadi kita klik lanjut. Setelah itu kita bisa ke info lainnya. Sini kita sesuaikan ya pada modul nomor fakturnya. Untuk nomor fakturnya kita bisa pakai yang ini. Alamatnya itu kita PT Perkasa. Kemudian tanggal pengiriman itu tanggal 5. Lalu pengiriman menggunakan mobil box. Kita sesuaikan lagi pada modul. Kita cek lagi pada modul. Di sini barang dimasukkan ke gudang depan. Coba kita cek lagi pada rinciannya. Nah, ini masih salah. Kita bisa ubah jadi depan. Lanjut. Coba kita ubah jadi gudang depan. Dan kita pastikan lagi ya, ini sudah sesuai dengan catatan atau belum. Sepertinya sudah, kita bisa simpan. Kita lanjut kemudian pada tanggal 6 Januari. Di sini 6 Januari perusahaan melunasi utang kepada PT Perkasa Jaya dengan nomor faktur sekian. Cek Bank Mandiri dengan nomor ceknya sekian, jatuh tempo tanggal 12 Januari. Oke, kita bisa ke fitur pembelian dan pembayaran pembelian. Kita ke fitur pembelian, pembayaran pembelian. Oke. Sini pembayaran pembelian, kita pembayaran ke
melunasi hutang ke PT Perkasa Jaya. Di sini PT Perkasa Jaya. Iya, lanjut kemudian banknya di sini kita Bank Mandiri. Bank Mandiri. Mandiri DR. Oke, kemudian tanggalnya jangan lupa kita ubah tanggal 6 bulan Januari 2023. Oke. Ya, tanggal 6 ya, 6 Januari 2023. Kemudian kita pakai fitur ambil. Ini semua kita ini nomor faktur PJ berarti yang kita pakai yang ini saja, mungkin kita centang. Kemudian kita lanjut. Karena ini melunasi semuanya di sini, jadi kita ya ini kita bayarkan semuanya. Kan tadi di soal tertulis melunasi berarti semuanya kita lunasi. Kita klik lanjut. Ya, kita info lainnya. Di sini kita membayar menggunakan cek atau giro. Kemudian untuk nomor ceknya kita pakai mana nomor cek? Nomor ceknya kita pakai yang ini. Kita taruh di sini. Untuk rekening asalnya kita sini tidak ada keterangan. Kemudian tanggalnya tempo tanggal 12 April 2023. Kita ubah tanggal 12/01/2023. Keterangannya kita sesuaikan pada ini. Perusahaan melunasi utang manufaktur dilakukan mandiri. Nah, sampai sini. Oke. Kita ini udah semua, kita bisa klik simpan. Sebelumnya saya lupa untuk mengisi ini hitung nilai bayar. Oke, ini kan sudah karena lunas jadi kan sama nih di bawah ini. Kemudian kita bisa simpan. Oke, kita lanjut ke tanggal 8 Januari. Perusahaan menerima tagihan dari PT Sejahtera atas penerimaan barang tanggal 4 Januari dengan nomor faktur sekian. Oke, di sini kita bisa ikutin pada modulnya ya, pembelian ke faktur pembelian. Kita klik fitur pembelian lalu faktur pembelian. Oke. Sebelumnya kita coba cek pembelian kemudian pemasok. Nah, sekali sini kita klik Armada Express. Ini kita simpan. Oke, kita bisa balik lagi ke faktur pembelian. Kemudian kita lanjut ke ini, kita pilih PT Sejahtera. PT Sejahtera. Tanggalnya tanggal 8 Januari 2023. Oke, kita pakai fitur ambil dari penerimaan. Lalu oke, kita klik sini. Lanjut. Oke, dan kita info lainnya, nomor fakturnya kita sesuaikan pada ini. Nomor fakturnya itu Seja 017. Alamatnya kita alamat PT Sejahtera aja. Alamat PT Sejahtera. Lalu kemudian kita ke biaya lainnya. Di sini kita klik PT Armada Express. Kita lanjut klik aja angkut. Di sini ada beban angkut pembelian. Ini kita alokasikan ke barang. Ini tagih ke pemasok. Masuk kita klik Armada Express. Kita cari Express. Oke, dengan jumlahnya ini tadi sebesar 500.000.
kemudian kita klik lanjut. Mohon maaf ini ada yang ketinggalan info ini, kita ketik beban angkut penjualan, kemudian kita klik lanjut. Oke, kemudian kita bisa simpan. Oke, kita lanjut ke tanggal 9 Januari. Nah, pada tanggal 9 Januari menerima tagihan dari Armada Express dan jasa pengiriman barang misalkan pada PT Jatra tanggal 8 Januari, nomor faktur sekian dan nilai yang ditagihkan sebesar 400 sekian. Oke, kita lanjut ke pembelian dan faktur pembelian. Di sini kita ke pembelian lalu faktur pembelian. Oke, kita lanjut pilih pemasok, kita pilih Armada Express yang telah kita buat tadi ya. Maaf sebelumnya tadi ada sedikit kendala, jadi kita lanjut. Ini kita pilih Armada Express, kemudian kita lihat lagi tanggalnya tanggal 9 Januari 2023, tanggal 1 2023. Kemudian karena itu kita bisa ambil dari sini, kita terambil dari biaya pembelian. Kita bisa cari di sini. Nah, ini. Nah, kemudian kita bisa klik lanjut. Karena ini memang begini ya, masih kosong. Kemudian kita bisa info lainnya. Data ini kita sesuaikan pada soal ya. Kita sesuaikan. Untuk nomor fakturnya kita ini yang AE. Kemudian kita sesuaikan lagi. Ini kita isi alamat kita aja ya. Untuk keterangannya kita sesuaikan. Nah, tanggalnya itu tanggal 9. Ini kita samain aja. Ini 1.023. Kita ini juga syarat pembayaran. Kemudian untuk nilai yang ditagihkan sebesar 475. Ini cukup kita ke biaya lainnya. Nah, ini kan yang tadinya 500 kita ubah ke 475. Kita lanjut. Kemudian kita simpan untuk transaksi tanggal 9 Januari 2023. Oke, kita lanjut ke tanggal 10 Januari 2023. Perusahaan melakukan deposit kepada PT Mutiara sebesar 7.500.000 termasuk pajak dengan faktur sekian. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri IDR. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Nah, di sini kita bisa ke fitur pembelian, kemudian uang muka pembelian. Oke, kita langsung saja ke fitur pembelian, lalu kita cari uang muka pembelian. Kemudian untuk pemasok kita isi di sini ada PT Mutiara Bersama. PT Mutiara Bersama. Untuk PT Mutiara Bersama ya, untuk tanggalnya kita sesuaikan pada tanggal 10 Januari 2023. 10/2023. Kemudian di sini uang muka. Uang muka sebesar 7.500.000 termasuk pajak. Berarti ini kena pajak. Oke.
7.500.000 kena pajak. Kemudian kita info lainnya. Di sini ada nomor faktur ya, nomor faktur. Di sini nomor fakturnya sekian, menggunakan Bank Mandiri IDR. Oke. Bank ini rekening bank, maaf salah. Nah, alamat aja ya, langsung ke alamat kita isi ini. Keterangannya kita isi perusahaan melakukan deposit. Nah, ini PPN itu 11 bukan 11, PPN itu pajak pertambahan nilai. Oke, di sini udah sesuai tipe transaksi biarkan saja seperti ini. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini ya. Mungkin kita bisa lanjut saja ke pembayaran. Oke, pembayaran karena ini langsung ya, jadi kita langsung ke proses pembayaran. Oke, udah selesai untuk transaksi tanggal 10 Januari. Kemudian kita lanjut ke transaksi tanggal 11 Januari. Perusahaan melakukan pembelian kepada PT Mutiara dengan detail sebagai berikut ini. PT Mutiara dengan detail sebagai berikut ini. Nah, ini melakukan pesanan pembelian kursi bar. Jadi kita ke fitur pembelian, pesanan pembelian. Fitur pembelian, pesanan pembelian. Oke. Maaf sebelumnya ini banknya harus diisi dulu ya. Lewat. Kita isi Bank Mandiri IDR. Kemudian nilai pembayarannya kita sesuaikan. Untuk ini tanggal bayar kita langsung bayar dari, jadi kita langsung di tanggal 10 bulan 1 2023. Oke, ini bisa langsung simpan pembayaran. Nah, berhasil disimpan, kita bisa silang aja nih karena terlalu banyak. Lanjut ke tadi pesanan pembelian. Di soal 11 Januari 2023 ini langsung kita ganti aja biar nggak lupa tanggalnya ya. Untuk pemasoknya kita pilih PT Mutiara Bersama. Nah, PT Mutiara Bersama. Kemudian ini kita isi tadi tuh kursi bar. Kursi bar kuantitasnya 250, harga barang 50. Berarti ini 250, harga barangnya itu 50.000. Kita lanjut ke info lainnya. Untuk alamat kirim kita di sini ada alamat kirim tuh perusahaan kita. Keterangannya, perusahaan melakukan pembelian kepada PT Mutiara Bersama. Tanggal pengiriman kita samakan ya, tanggal 11 bulan 1 2023. Untuk biaya lainnya karena tidak ada keterangan lain-lain, kita bisa langsung save. Oke, selanjutnya kita ke transaksi tanggal 12. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian pada tanggal 11 Januari, dimasukkan ke gudang depan jangan lupa, dan tanggalnya 12 Januari. Kemudian faktur pembelian diberikan mengurangi nilai fakturnya. Oke, lalu ke pembelian dan faktur pembelian. Faktur pembelian. Sini tadi tuh PT Mutiara Bersama. Tanggalnya tanggal 12 Januari
tanggal 12 Januari 2023. Nah, kita bisa ambil pesanan. Karena tadi kan kita pesannya kursi bar, jadi pilih ini kursi bar, kita lanjut. Kemudian kita klik ini, kita sesuaikan apakah gudangnya sudah sesuai atau belum. Gudang belakang di sini, gudang depan. Oke, kita bisa ganti gudang depan. Gudang depan. Oke, kita lanjut. Kemudian teman-teman bisa klik info lainnya untuk nomor fakturnya, kita sesuaikan ya. Di sini ada nomor faktur. Nomor faktur kita pakai ini. Keterangannya, saya menerima barang sekaligus. Ya. Tanggalnya kita samain tanggal 12. 12/01. Sekaligus tagihan atas pesanan tanggal 11 Januari. Kemudian biaya lainnya kita cari di uang muka. Kan di sini soal ada keterangan bahwa perusahaan menggunakan deposit yang diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Berarti uang muka yang dipakai itu tadi 7.500.000. Kita lanjut. Kemudian kita bisa simpan. Oke, lanjut transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya tanggal 12 Januari. Perusahaan meretur 1 set kursi bar kepada PT Mutiara Bersama karena tidak bisa dijual kembali, jadi diretur ya dengan nomor faktur ini. Kursi tersebut diretur dikarenakan cacat. Oke, kita ke fitur pembelian lalu retur pembelian. Bisa kita silang aja. Kita PT Mutiara Bersama. Untuk tanggalnya tadi tanggal 12/01/2023. Ya, 12/01/2023. Maaf tadi saya sepertinya salah ya. Untuk pembelian, retur pembelian. Nah, ini pemasok, kita tadi pemasoknya PT Mutiara Bersama. Mutiara Bersama. Untuk tanggalnya tadi tanggal 12/01/2023. Oke. Dari pemasok kita cari. Ini faktur Januari 2023. Kemudian kita, karena yang di retur 1 set kursi bar, kita bisa ambil ya. Terus kita bisa ubah kuantitas. Ini 1 set berarti 1. Kita bisa lanjut. Bisa retur. Terus sekarang kita cek ya, tadi lupa bahwa gudangnya benar gudang depan. Kemudian kita lanjut, alamatnya itu alamat PT Mutiara Bersama. Keterangannya, perusahaan meretur. Oke, info lagi, kursi akan tidak kembali keluarkan dari gudang depan. Kemudian di sini ada biaya, kita bisa ambil. Kayaknya tidak perlu deh. Kemudian kita bisa ini, kita sesuaikan, kita oke.
Nah, kita lanjut ke tanggal 13 Januari. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok dengan informasi barang sebagai berikut. Ini dia membeli barang meja kaca. Sepertinya pada part sebelumnya kita belum ada ya meja kaca. Mungkin kita bisa tambahkan. Dia ada di fitur barang dan jasa. Barang dan jasa. Mana barang dan jasa? Barang dan jasa. Oh, persediaan. Lalu barang dan jasa kita tambahkan. Oke, tunggu sebentar. Iya. Ya, tidak ada kan? Kita buat meja kaca. Nama barang meja kaca. Kategori kita pilih meja. Ya, ini kita sesuaikan jenis barang persediaan. Kemudian untuk harga jualnya dia dikenakan dengan harga 85. Sepertinya bukan 85 ya. Taksi. Oh, ini 375. Salah. 375. Oke. Kemudian ini kita kenakan pajak sebesar 11% ya. Oke, kita udah semua menambahkan tadi, mungkin bisa simpan barang dan jasanya. Oke, kita. Oh ya, belum. Baik. Ini belum diedit ya, tadi mana barang dan jasa. Lupa saya untuk mengedit satuannya. Jadi kita bisa balik lagi ke tadi. Oh iya, satuannya lupa kita ubah. Pieces. Ya, bisa kita simpan. Oke. Yang sudah ada tadi meja kaca bisa kita buatkan. Oke, kita lanjut ke fitur pembelian, faktur pembelian. Fitur pembelian, faktur pembelian. Itu yang namanya pemasok. Kemudian kita isi ini pemasok umum. Agak sedikit lama ya. Pemasok umum. Oke, lalu tanggalnya jangan lupa kita ganti. Makanya kita ganti tanggal 13 Januari 2023. 13 Januari 2023. Oke. Lalu ini kita cari meja kaca. Ini harganya tadi 85.000. Kuantitasnya ada 100. Dan juga barangnya dimasukkan ke gudang depan. Jangan lupa kita ganti gudang depan. Kita lanjut. Oke. Kemudian biaya lainnya, info lainnya, nomor fakturnya.
Nomor fakturnya di sini, nih nomor fakturnya ini. Lalu kesatuan untuk alamat, untuk keterangan kita isi keterangannya itu umum ya. Jangan lupa tanggalnya kita samain, tanggal 13/1/2003. Oke, kemudian nggak ada informasi lain ya. Kita karena itu pembayarannya tunai, kita bisa langsung klik proses ke pembayaran. Oke, udah selesai. Oh, belum. Masih ada sedikit penyesuaian. Transfer bank kita ganti ke Bank Mandiri. Untuk nilai pembayaran sama, tanggal 13. Kita cek info lainnya. Pembayaran tadi kan transfer ya. Keterangannya itu kita kopas saja. Salah. Oke, ini udah semua. Kita bisa simpan. Kemudian kita lanjut lagi ya ke tanggal 14 Januari. Tanggal 14. Perusahaan membayar pengenal faktur melunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang dikirimkan. Nah, ini catatan, aktifkan fitur pembelian tagihan di muka, mendahului barang. Kita bisa ke menu setting, preference. Coba kita ke menu setting, lalu preferensi. Lalu kita pilih fitur pembelian. Aktifkan fitur pembelian tagihan di muka, lalu kita centang, kemudian kita simpan. Tunggu sebentar. Oke. Kemudian kita catatan kedua, ke fitur pembelian, lalu faktur pembelian, pembayaran pembelian. Seperti fitur pembelian, faktur pembelian di sini adanya. Oke. Sepertinya tadi kelewat. Ini dia melakukan pembeliannya di CV Sumber Kayu. Coba kita cek di pemasok. Di mana pemasok adanya? Maaf, tadi ada sedikit kendala ya. Lanjut. Tadi kan kita CV Sumber Kayu, coba kita cek di pemasok kita. CV Sumber Kayu. Sepertinya belum ada ya, mungkin kita bisa tambahkan. Kita buat data baru untuk pemasok, maaf. Pemasok ya. Pemasok sudah ada atau belum ya? Ini sepertinya belum ada. Kita bisa ke data baru. Kita buat data baru ya. Tadi Pak CV Sumber Kayu. CV Sumber Kayu ya. Kita bisa simpan. Oke, kita lanjut tadi ke pembelian, faktur pembelian. Nah, karena kita sudah menambahkan pemasok tadi ya, kita bisa langsung saja cari CV Sumber Kayu ya, dan
Kemudian untuk tanggal dari tanggal 14 Januari 2023. Nah, di sini baru ada. Tadi saya mencari ini. Jika tadi kita udah mengaktifkan fitur tagihan di muka, ini bisa kita centang. Ya, pasti ada kalau diaktifkan tadi, ikutin video ini. Kemudian kita bisa cari barangnya. Untuk barangnya sendiri itu ada kursi kerja, kursi santai. Jumlahnya 100 piece, harganya 100.000. 100 harga 100.000. Kemudian ada diskon sebesar 15%. 15%. Dan kita klik lanjut, lalu tambah lagi kursi santai. Ini 50 piece 80.000. Kita klik lanjut. Oke. Kemudian kita klik info lainnya. Untuk info lainnya kita bisa sesuaikan ya. Di sini nomor faktur ada. Kemudian keterangan kita bisa ambil dari sini. Sumber kayu. Untuk info pengiriman tanggal 15 bulan 1 2023. Sekolah 18, salah, maaf. Ya. Saya rasa coba kita cek untuk biaya lainnya tidak ada keterangan. Jadi kita bisa langsung proses ke pembayaran. Oke. Menggunakan Bank Mandiri. Pada tanggal 14 bulan 1 2023. Lalu kita bisa klik info lainnya. Ini metodenya transfer, pembayaran CV, sumber kayu. Oke, kalau udah kita bisa simpan transaksi tanggal berapa? Tanggal 14. Simpan. Tanggal 15 perusahaan menerima barang atas pembelian 14 Januari dengan nomor SJ010. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Jangan lupa nanti kita tambahkan mobil box dan dimasukkan ke gudang depan. Oke, kita ke menu pembelian lalu penerimaan barang. Kemudian kita pilih dari PT Sumber Kayu. Tanggalnya tadi tanggal 15 bulan 1 2023. Lalu nomor terimanya kita ambil di SJ1010. Ambil tagihan di muka. Barangnya tadi kita bisa langsung klik aja gini. Lanjut kita ubah ini, kali kan jadi gudangnya gudang depan ya, biar nggak satu-satu. Jadi kita langsung aja pakai fitur ini, gudang depan ya. Oke.
Kemudian kita ke poinnya, alamatnya itu menerima barang. Ini kita ganti ya, kita ganti alamatnya. Sayang, tanggal kirim tanggal 15/2003, 15. Oke, kemudian kita simpan ya. Setelah disimpan, kita lanjut ke transaksi tanggal 16 Januari. Perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari kepada sumber CP. Kursi santai sebanyak 1 dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Klaim dilakukan karena ada bagian kursi santai yang rusak. Kita aktifkan fitur klaim pemasok. Kita ke menu setting, preferensi. Tunggu sebentar. Fitur tadi apa? Fitur tadi fitur klaim pemasok ada di pembelian, kita aktifkan, kemudian kita simpan. Lalu kita lanjut ke pembelian. Klaim pemasok. Oke. Ini kita bisa keluarin aja. Ini karena kita menerima. Kita ubah ke penerima. Ini CV sumber kayu. Tanggalnya kita ubah ke tanggal 16/01/2023. Oke. Lalu barangnya itu kursi santai. Satu piece gudang depan. Satu dikeluarkan dari gudang depan. Oke. Kemudian info lainnya, alamat pemasoknya tadi tanya aja CV. Keterangannya Coffee CV. Oke, udah benar, kita bisa simpan. Lanjut ke tanggal 17 tanggal 17 perusahaan menerima barang atas klaim yang dilakukan pada tanggal 16 Januari, kursi santai ke gudang depan. Kita setting akun selisih nilai persediaan. Kita ke menu setting, preferensi. Lalu fitur kita cari selisih. Ini selisih ada di mana ya adanya, sebentar. Ini oke. Kemudian kita klik simpan.
Lalu ke ya, pengaturan preferensi atau perkiraan klien pemasok. Pengaturan preferensi dan perkiraan ini nggak ada yang diubah, kita klik simpan aja. Lalu kita ke ya kemudian seperti tadi ya, kita terima barang. Kita baca lagi soalnya. Kursi santai dimasukkan ke gudang depan. Dan kursi santai dimasukkan ke gudang depan. Ini udah diatur tadi ya. Alamat pemasok itu alamat CV Sumber Kayu. Keterangannya itu keterangan ini ya. Oke, selesai transaksi tanggal 17, kita bisa simpan. Kemudian kita lanjut ke transaksi tanggal 26. Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu. Ini berikut nama-nama barangnya, nomor fakturnya. Kemudian ada pembayaran melalui Bank Mandiri dengan nomor cek sekian, jatuh tempo 6 Februari. Terima tanggal 27 Februari. Tadi kan kita sudah mengaktifkan ya untuk fitur tagihan di muka, jadi kita langsung ke pembelian faktur pembelian faktur pembelian. Lalu kita pilih CV Sumber Kayu 26012023. Lalu kita ini pilih barangnya ya. Barangnya itu ada meja bundar, meja persegi, meja kaca. Kita masukin aja ya, meja bundar. Harganya itu 50/110. Ini 50/110. Salah, 110.000. Lalu lanjut, ada meja persegi ya. Meja persegi. Meja kaca. Oke, kemudian kita info lainnya. Untuk nomor faktur, kita nomor faktur fakturnya kita fokus. Oh,
sumber 2023 strip 908 ketik manual saja. 2023 strip 908. Oke, ini sudah disesuaikan ya untuk syarat apa info lain itu, sesuaikan sesuai pada soal. Lalu jika semua sesuai, kita bisa langsung proses pembayaran. Oke, nah akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk bank kita memakai bank Mandiri ya. Mandiri tanggal 26 ya. Oke, kita bisa langsung save. Lanjut ke ini. Perusahaan menerima barang transaksi tanggal 27 ya ini. Kita langsung baca soalnya. Menerima barang sumber kayu pada tanggal 26 Januari. Pengiriman mobil box yang lupa dengan gudang depan, surat jalan sekian. Berarti kita pembelian dan penerimaan barang. Oke, di sini masuk tadi pemasok itu sumber kayu tanggal 27 bulan 1 2023. Lalu nomor terima itu kita isi ini 80. Kemudian kita klik ambil lalu klik bagian di muka, kita pilih ya yang tadi, lanjut. Kemudian ganti semua gudang menjadi gudang gudang depan, semuanya gitu. Gudang depan. Oke, kemudian info lainnya, lalu alamatnya itu alamat CV sumber kayu, keterangannya itu menerima barang atas pembelian, perusahaan menerima barang atas pembelian ke PT CV sumber kayu. Untuk tanggal kirimnya tanggal 27 bulan 1 2023. Lalu pengirimannya menggunakan mobil box. Kemudian kita simpan. Ya, mungkin cukup ya untuk modul 3. Ya, modul 2 maaf. Nah, udah selesai. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.